tanya apa saja tentang hukum administrasi apa saja akan saya jawab. Saya kan dosen. Saya jawab selama saya bisa. Kalau nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Ya nggak ngarang. Nanti sekarang ada barang-barang mentang-mentang dari dosen ngarang, nggak boleh. Ya, persis seperti ini. Saya mau ingat. Belajar hukum administrasi negara itu sebetulnya belajar agar baik pemerintah, pejabatnya maupun rakyatnya nggak sombong dalam penyelenggaraan pemerintahan, nggak mentang-mentang sebagai pejabat RT, mentang-mentang wali kota bupati, mentang-mentang dosen, mentang-mentang guru, lalu mentang-mentang pengasuh apa penitipan anak ini sombong. Dalam hukum administrasi negara dijaga agar pejabat pemerintah itu tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Apa sewenang-wenang bahasa Belanda? Ayo. Sudah ya, kan? Di kelas ini sudah. Jangan sewenang-wenang. Militer. Atau kalau sudah diberi wewenang, ya salah gunakan kewenangan yang diberikan. Lalu disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Jadi sebetulnya yang terkait dengan konsep wewenang banyak. Jangan salah gunakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah. Gunakanlah kewenangan itu sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan. Berarti kalau penyalahgunaan wewenang artinya adalah melaksanakan kewenangan tetapi tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan. Disebut dengan detornement de pouvoir. Misalnya detornement de pouvoir. Kalau pejabat pemerintah sudah berwenang, dibatasi kewenangannya. Sudah jelas kewenangannya. Ini loh wewenangmu. Apa wewenangmu? Memberikan izin kepada rakyat yang memohon izin apabila permohonannya itu sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, lihat ada orang mohon izin macam-macam di Indonesia izin. Izin mendirikan bangunan, namanya sekarang diganti PPG. Izin mendirikan perusahaan, izin membuang air limbah, izin menebang pohon. Hati-hati kalau ada tanaman pohon di jalan yang sudah dikelola oleh pemerintah, khususnya pemerintah kota kabupaten, jangan ditebang sembarangan. Penebang pohon itu sudah ada izinnya. Pak, yang nanam kan saya, walaupun yang nanam itu Anda. Begitu tanaman itu ditanam di sempadan jalan, dan jalan itu adalah jalan yang dikuasai oleh pemerintah, maka wajib izin kepada pemerintah. Tapi kalau di perumahan, bagaimana Pak kalau perumahan? Perumahan kan, nah, ada dua contoh ya, mungkin tiga. Kalau perumahannya seperti kalau di Malang itu PBI,
Tidak pernah PDI. Sudah belum pernah. Sudah berapa tahun di mana? Belum sampai setahun. Jalan-jalan aja. Atau PJ Permata juga. Tahu? Kamu tahu PJ? Tahu. Nah, inilah kita pesawat terbang itu lurus ini. Sama dengan PDI. Sama nggak dengan PDI? Yang nggak tahu itu hampir perumahannya hampir sebuah kota ya. Orang Jakarta mana? Ya perumahan elit gitu ya. Rumahnya besar-besar, jalannya besar-besar. Lalu ada perumahan yang sedang-sedang saja, dan ada perumahan yang rumahnya kecil-kecil itu. Nah, kan sama-sama punya jalan untuk menuju masuk ke dalam perumahan. Nah, apakah jalan-jalan itu sudah diserahkan kepada pemerintah atau tidak pengelolaan? Maksudnya pemerintah di sini adalah pemerintah kota atau kabupaten. Kalau diserahkan kepada pemerintah kota kabupaten, berarti tanaman-tanaman yang ada di pinggir jalan itu kalau mau menebang harus izin kepada pemerintah kota dan kabupaten. Tapi kalau sudah jalan-jalan protokol itu jalan provinsi tidak boleh memang sembarangan. Aturannya memang demikian. Maka ditetapkan yang berwenang menebang pohon itu adalah pemerintah. Nah, tetapi di sini memang sampai semua yang perizinan itu rawan. Rawan apa? Rawan korupsi, rawan penyalahgunaan wewenang. Contoh misalnya, ternyata Anda punya rumah pinggir jalan itu, kota mana kita contohkan saja, karena perdanya ada ya. Makin lama pokoknya kan makin berang sampai akhirnya menutupi sebagian pandangan kita atau membuat lampu kita nggak terang, kan terganggu. Nah, mau menebang cabangnya saja, dahannya saja itu harus diizin. Nah, di sini rawan apa? Rawan penyalahgunaan wewenang. Dibuat kesempatan itu. Mestinya ya kalau memang mengganggu ya monggo ditebang atau dipotong mana-mana yang mengganggu. Nah, lalu sering kali atau pejabat yang tidak jujur lah katanya, dia minta duit. Nah, ini ada ongkos nih, ada biaya nih, berapa biayanya? Nah, itulah biasanya ada praktek penyalahgunaan wewenang. Sama halnya juga dengan permintaan izin-izin yang lain itu, izin usaha sudah memenuhi syarat semuanya, tapi izinnya tidak kunjung dikeluarkan gara-gara tidak membayar ampau. Itu penyalahgunaan tournament atau abuse of power, melampaui wewenangnya. Lalu yang kedua adalah militer, perbuatan sewenang-wenang. Sebetulnya pejabat pemerintah itu tidak punya wewenang, tapi sok gaya, seakan-akan dia punya wewenang, padahal bukan, tidak memiliki wewenang untuk itu. Nah, hukum administrasi negara mengarah ke sana sebetulnya. Bukankah kalau pemerintahnya tidak sewenang-wenang, tidak menyalahkan kewenangannya, ya, dia akan menjadi pemerintah yang baik. Tapi sebaliknya, nah, rakyatnya pun juga kadang-kadang ya, atau banyak juga rakyat atau masyarakat yang kebablasan.
selalu saja melawan terus. Nggak tahu pemerintah itu punya kewenangan atau tidak punya, pokok dilawan saja, ditolak. Nah ini hati-hati. Bahkan dulu waktu Indonesia ada reformasi, awal reformasi itu pemerintah negara Republik Indonesia tidak dipercaya, disebut dengan turunnya degradasi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pejabat pemerintah, sehingga dilawan pejabat pemerintah. Nah ini dapat dilihat, perlawanan ini dapat dilihat pada perilaku pedagang kaki lima. Nah, pedagang kaki lima itu karena reformasi dia mengatakan bahwa rakyat yang berdaulat, ini negara milik rakyat. Lalu kalau negara tidak ada hak milik, tidak ada aturan, kebablasan ini. Lalu jangan itu pedagang kaki lima tidak mau ikut aturan. Mana tempat-tempat yang dilarang untuk berdagang dan mana tempat-tempat yang dibolehkan. Banyak mereka dagangan di pinggir jalan, bahkan di tengah jalan, bahkan alun-alun itu dipakai untuk jualan. Nah, begitu pemerintahnya mengatur Satpol PP datang, lalu dia bilang, ini rakyat, kedaulatan rakyat. Nah, ini kebablasan juga. Oleh karena itu maka dalam hukum administrasi negara ditentukan inilah wewenang dari pejabat pemerintah. Ada batasan-batasan, termasuk juga batasannya jangan menyalahgunakan wewenang, jangan sewenang-wenang, dan batasan-batasannya itu jangan melanggar AUPD, jangan melanggar azas-azas umum pemerintah yang baru. Masih ingat bahasa Belanda? Ayo kita hebat kamu Pak. Bahasa Belandanya apa? Oke. Ayo kamu bulan. Pakai bahasa Belandanya. Azas-azas umum itu penyertaan pemerintah yang baru. Ini ada di WA. Oh, gusap orang langsung. Nih, halo. Kirim dong. Ya, kamu ya, kamu. Banter dulu, banter tegas salah gak apa-apa. Banter salah gak apa-apa. Sebelahnya. Itu artinya asas. Dibayar ya, ya kan job ini booking saya kami biasakan kita mengucapkan kemudian sekali lagi dibilang dalam hukum administrasi negara ditentukan, dipastikan inilah wewenang bagi pejabat pemerintah, inilah wewenang pemerintah, inilah wewenang pemerintah. Dengan menentukan apa? Nah, pejabat pemerintah berwenang, misalnya mengeluarkan izin, melakukan paksa pemerintahan dan melakukan yang lainnya ditetapkan secara tertulis dalam undang-undang. Mau kerja di sini? Oh iya. Nah, batasannya pemerintah itu jangan sampai menyalahgunakan wewenangnya yang sudah ditetapkan itu. Jangan berbuat sewenang-wenang atau harus berpedoman kepada azas-azas umum pemerintahan yang baik. Apa azas pemerintahan yang baik? Itu adalah azas-azas yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Baik menurut siapa? Baik menurut negara masing-masing. Karena kita Indonesia adalah baik menurut bangsa Indonesia.
Baik menurut bangsa Indonesia seperti apa? Kita sudah punya dalam penyelenggaraan negara mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ukurannya adalah Pancasila. Jadi Pancasila tetap filter itu. Nah, di bawahnya Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi wewenang penjatuh pemerintah ditetapkan. Lalu bagaimana rakyatnya dalam menjalankan pemerintahan? Nah, rakyatnya ikut dalam menjalankan pemerintahan itu hanya berpartisipasi, ikut serta. Nah, dalam kedudukannya sebagai rakyat ditetapkan apa hak-hak rakyat, apa kewajiban-kewajiban rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak yang paling mendasar itu apa? Hak asasi. Hampir semua hukum menyentuh hak asasi manusia itu. Berarti dalam hukum administrasi negara pun juga rakyat atau masyarakat punya hak. Hak yang paling mendasar adalah hak asasi manusia. Jangan sampai wewenang pejabat pemerintah itu melanggar hak asasi manusia. Tidak boleh ada hukum administrasi yang demikian. Nah, di bawah hak asasi manusia apa? Hak-hak yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Jadi rakyatnya sudah dipastikan punya hak dan kewajiban. Ada batasan-batasan. Sehingga siapa sebetulnya yang dilanggar? Contoh misalnya hak rakyat. Rakyat punya kewajiban untuk memohon izin kepada pemerintah untuk mendirikan bangunan atau gedung. Tapi begitu diizinkan, maka dia punya hak. Hak untuk membangun, hak untuk diamankan, dan hak untuk dilindungi oleh pemerintah. Sehingga dua-duanya dijaga oleh hukum administrasi. Oleh karena itu maka disebutkan sejak lahirnya hukum administrasi negara pada dasarnya ditujukan kepada perlindungan hukum bagi rakyat. Dan gimana letak perlindungan hukumnya? Wewenang penjatuh pemerintah dipastikan. Kemudian hak dan kewajiban rakyat juga sudah dipastikan. Nah, tinggal sekarang apakah pembentuk undang-undang ya, melanggar hak rakyat, melanggar hak manusia, hak asasi manusia? Apakah ada undang-undang yang melanggar? Kalau undang-undang yang hak asasi manusia kan salah satunya itu kebebasan. Dan kalau misalnya tentang turunan itu apakah terhitung sebagai pelanggaran atau memang Yang aneh kan? kayak turunan penjara. Penjara. Nah, apakah ini nanti kalau Anda belajar tentang hak asasi manusia itu ternyata tidak sebebas-bebas, ada batas di situ. Sama seperti kalau kurungan sudah selesai perdebatan itu, yang menjadi debatable itu adalah hukuman mati. Hukuman mati. Apakah hukuman mati itu tidak melanggar HAM? Ada yang mengatakan melanggar, ada yang mengatakan nah, perlindungan hukum sejak lahirnya hukum administrasi negara itu sudah diberikan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat. Dari siapa? Dari ancaman kemungkinan, bahkan kemungkinan besar itu ya, datangnya dari pemerintah dalam hal menjalankan pemerintahan. Nah, lalu itulah konsep perlindungan hukum
hukum bagi rakyat. Nah, kalau Anda baca di bukunya Perwakilan itu ada perlindungan hukum bagi rakyat. Ya. Nah, tetapi kalau mau lebih panjang lebar lagi, ada disertasi, ada pada disertasi beliau yang juga sudah dibukukan, judulnya Perlindungan Hukum bagi Rakyat. Itu. Nah, lalu Profesor John membagi dua, lalu menciptakan bentuk teori perlindungan hukum dari Profesor John yang sampai sekarang ngetop itu, populernya bukan main. Ada dua, ada yang pencegahan namanya preventif, sehingga ada perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Nah, ini banyak yang keliru dalam memaknai perlindungan hukum atau teori perlindungan hukum bagi rakyat oleh mahasiswa, bahkan sampai S2, S3 juga salah, karena hanya terpaku kepada preventif dan represif. Mengapa disebut preventif? Pencegah. Jadi perlindungan hukum preventif sudah mencegah sebelum terjadinya perbuatan yang mengancam terhadap perlindungan bagi rakyat. Contohnya apa? Itu tadi, dengan ditetapkannya wewenang pemerintah dan ditetapkannya hak dan kewajiban rakyat harus semacam itu, berarti sudah ada sejak awal, sudah ada perlindungan hukum bagi rakyat. Nah, contohnya tadi adalah apakah ada undang-undang yang tidak melindungi? Apakah, contohnya, apakah pernah ada di Indonesia undang-undang yang tidak melindungi hak rakyat? Jawabnya ada. Barangkali ada yang pernah baca undang-undang nomor berapa itu? Akhirnya dilaksanakan. Undang-undang tentang sumber daya air. Loh, kok bisa? Iya, kok bisa? Berarti anggota DPR-nya yang katanya wakil rakyat itu sebetulnya tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili pengusaha. Loh, kok bisa? Itulah dunia empiris. Dunia empiris itu apa saja bisa. Gitu. Kalau dunia normatifnya kan masih abstrak ya. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Salah satunya adalah mau mengambil air sungai itu harus izin. Belum. Air sungai dikuasai oleh negara mestinya, tetapi dikuasai oleh perusahaan swasta. Nggak benar ini. Dan sudah disetujui jadi undang-undang. Berarti sejak awal perlindungan hukum preventifnya sudah cacat. Nah, yang berikutnya ada perlindungan hukum yang represif. Nah, represif itu artinya adalah apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hukum yang preventif itu, sudah ada aturan yang mengatur tentang cara-cara menegakkan perlindungan hukum itu. Kalau ternyata sudah ada perlindungan hukum preventifnya, bahwa setiap orang yang ingin mendirikan perusahaan harus punya izin usaha. Izin usaha lalu dimohonkan kepada orang yang mau berusaha. Tetapi ternyata ditolak. Nah, ditolak dengan alasan yang bertentangan dengan hukum undang-undang, bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Lalu bagaimana caranya ini untuk melawan? Untuk menyelesaikan, ada nggak hukumnya? Oh, sudah ada. Di mana? Nah, dalam undang-undang kalau Indonesia sekarang ya, undang-undang nomor 5 tahun 19 tahun 1986, contoh undang-undang nomor 9 tahun 2008.
4 Junto Undang-Undang 51 tahun 1991 dan Junto Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Nah, kira-kira Undang-Undang nomor 5 tahun 2006 tentang apa? Hebat. Yang katanya bilang itu tengah, ya kamu pernah tahu? Sebelahnya Undang-Undang nomor 5 tahun 86 tentang fungsi APB. Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Sebelahnya lagi, Mbak E. Pernah tahu? Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Nanti harus tahu ya. Tentang peradilan administrasi negara. Nah, Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Nah, itu yang menetapkan bahwa 5 tahun setelah undang-undang itu disahkan, didirikan PTTUK sampai ke Mahkamah Agung. Berarti dapat diperkirakan tahun 91 kalau 5 tahun dari Undang-Undang baru pertama kali ada peradilan administrasi negara di Indonesia. Dan kita, Anda semua, jika lulus baru mengambil mata kuliah untuk acara peradilan administrasi. Tapi mulai sekarang sebetulnya sudah harus dikenalkan itu tentang undang-undang tersebut. Undang-Undang 5 tahun 86 kira-kira dibuat setelah reformasi atau sebelum reformasi? Sebelum reformasi. Nah, oleh karena itu termasuk salah satu undang-undang yang direformasi, keluarlah diubah menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2004. Ternyata juga masih kurang baik, dirubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 51 tahun 1991. Nah, itu disebut peraturan perundang-undangan di bidang peradilan administrasi dan peradilan tata usaha. Nah, lalu setelah lama berjalan muncullah Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang, yuk depannya lagi Mbak, kamu Mbak ya. Lalu muncullah Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang sebelahnya, depannya lagi Mbak yang pakai minuman kayak gini saja. Ya kamu. Undang-Undang 3014. Ya, kamu. Administrasi pemerintahan. Tentang administrasi pemerintahan. Nah, itulah undang-undang yang umum yang digunakan sebagai pedoman dalam belajar hukum administrasi negara. Yang umum. Yang tidak umum itu apa? Yang khusus. Yang khusus-khusus itu ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, disebut dengan undang-undang sektoral. Di bidang perizinan ada undang-undangnya, di bidang lingkungan ada undang-undangnya, di bidang pertanahan ada undang-undangnya, di bidang kepegawaian ada undang-undangnya, di bidang apa saja, selama pejabat pemerintah itu memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Oh, terjadi. Ada pertanyaan? Di sini. Ini kita tutup dulu. Tadi ada yang belum absen ya, nanti kita saja ya. Kita juga lagi ada lama. Yang baru datang-datang itu loh. Mestinya ini ya, mau dibicarakan.
landasan pelaksanaan fungsian dalam negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya adalah kita kalau mau dibuat ringkas, ini bisa landasan pengaturan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negaranya adalah hukum administrasi negara Indonesia, bukan Belanda, bukan Israel, tapi Indonesia. Masing-masing pemerintah negara itu punya hukum administrasi negaranya ya. Tapi yang kita pelajari adalah hukum administrasi negara. Tapi Pak Islam kenapa kok bolak-balik nanyakan bahasa Belandanya apa? Bahasa Belandanya apa? Pusing aku. Ya karena hukum administrasi negara yang kita pelajari ini dulunya itu ya 100% dari Belanda. Nah, Eropa kontinentalnya baru terakhir masuk pengaruh dari berbagai sistem hukum di Indonesia, khususnya sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, para pakar-pakar yang sekolah di Amerika, di Inggris itu ya, mencoba untuk mewarnai, memberikan masukan-masukan di dalam pengaturan hukum administrasi negara. Tapi aslinya hukum Belanda. Apa ada dari Makassar misalnya, dari Kanagayu, Aceh. Jadi sekali lagi mengapa Pak Islam itu selalu ayo bahasa Belandanya apa? Memang kita belajar semua administrasi negara dari Belanda kok. Ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, pengaturan hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara itu aturannya harus mempertimbangkan atau berlandaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Karena negara hukum, dan di situ ada azas legalitas. Bahwa semua perbuatan harus berdasarkan kepada hukum. Siapapun itu. Pemerintahnya, rakyatnya, legislatifnya, yudikatifnya harus berdasarkan pada nanti kalau mau di jabatan Kapolri juga harus nanti ada negara dalam arti sempit, negara dalam arti luas, dan negara hukum dalam pengertian yang seluas-luasnya itu nanti Anda belajar di hukum tata Anda memperdalam di hukum tata. Yang penting bahwa di itu bahwa pejabat pemerintah dan rakyat dalam melakukan suatu perbuatan harus ada diatur oleh hukum, tidak boleh sewenang-wenang, termasuk juga rakyatnya tidak boleh kebablasan seperti contoh yang Pak Islam tadi contohkan, dia pedagang kaki lima. Atau selain pedagang kaki lima itu apa? Saya pernah menjadi saksi ahli soal ini di pengadilan. Orang-orang yang membangun rumah atau gedung di pinggir sungai. Satunya lagi, itu baik di Jakarta, Kota Lama, bagi orang malam itu. Pernah tahu Kota Lama? Kota Lama, Jodipan, apa? Hah? Rel kereta api. Itu sempadan itu punyanya PT KA kalau sekarang. Kalau dulu perencana namanya. Nah, hampir 7-8 tahun ini sudah punya. KAI itu mau ya apa? Lebih berani gitu deh, mau minta kembali. Nah, kalau yang Anda tahu Kota Lama ya, sudah tahu Kota Lama, tahu Kota Lama, tidak tahu Kota Lama,
Rumah saya. Wah. Nanti pulang-pulang lihat itu. Apakah kamu punya? Punya sertifikat apa itu? Hak milik atau bukan itu? Nah, kalau sertifikatnya hak milik, hati-hati juga itu. Di kota lama itu ya. Kalau kota lama Mergan terus apa ya? Jodipan, aku ini tanya Jodipan Mergan ini, tahu kan enggak ini? Mbak, kamu kecapean saya. Nah, itu. Ya, kecapean. Ya, kalau kecapean jadi bagus, jangan tidur. Tahu nggak Jodipan? Ya nggak tahu ya, kalau mereka tahu nggak tahu ya. Ada berasa. Sebentar lagi. Untuk landasan pengaturan hukum administrasi negara ada 5 ini. Ya, terus 5. Ini ada di bawah. Kita yang 2 saja ya. Negara hukum landasannya. Ingat kalau membuat undang-undang pastikan bahwa Anda sudah menetapkan, memastikan bahwa ini adalah kewenangan pemerintah. Termasuk juga hak-hak dasar ini. Hak-hak dasar dari rakyat itulah tanda. Salah satu contoh misalnya, hati-hati membentuk undang-undang itu kan wakil kita, wakil rakyat itu tadi. Masa sih rakyat mau menggunakan air sungai yang dulunya memang gratis kok itu dikuasai oleh negara itu harus bayar. Nah, ini saking getolnya itu wakil rakyat yang tidak merakyat itu semua maunya itu ya ditarik dari rakyat. Ayo bayangkan kita memang benar ada yang mengatakan bahwa ayo kita beli tanah kena pajak namanya BPHTB BP biaya perolehan BPHTB. Kemudian bangun rumah kena pajak lagi karena PPJ tadi. Nah setelah punya rumah kena pajak lagi apa? PBB. Nah kita mau menjual rumah kena pajak lagi. Semua kita. Ada namanya apa? 2 malah. PPH, PP besar, H kecil. Pajak. Jangan lupa pajak kan? Setidak-tidaknya waktu sekarang kita tahu. Ya. Itu hukum administrasi negara. PPH. Singkatan dari pajak penghasilan. Nah, mau menjual rumah. Terus tidak hanya PPH, kena lagi satu namanya PPN, besar semua. Apa? Pajak pertambahan nilai. Semua dipajak itu sebetulnya kita dipajak di semua. Yang salah siapa? Kalau menurut Pak Islam yang salah siapa? DPR-nya yang salah. Kenapa suka membebani rakyat? Kan sama dengan Anda punya sepeda motor, punya mobil, bayar tiap tahun. Lalu ada yang namanya pajak progresif. Tidak pernah bayar pajak, soalnya yang bayar pajak orang tua saya, Pak. Iya. Ayo, siapa yang punya mobil di sini? Yang pakai mobil, pernah nggak bayar pajak sendiri? Ya, tahu beres Pak. Wah enak jadi anak ini, tahu beres Pak. Kau punya mobil? Dia yang ngorek kamu ya? Punya? Hah? Dari sini. Iya. Punya berapa? Kalau satu. Tapi kalau punya 2 dalam 1 kakak, namanya pajak progresif.
agresif. Oh, kok semuanya nggak baca semua itu? Yang salah siapa? DPR-nya. Yang enak siapa? Kalau yang STNK, siapa yang enak? Gubernur. Jadi gubernur itu punya fee di Jawa Timur itu 1,8 M. Tengah-tengah tidak usah korupsi loh aslinya. Dapat itu dari kita ini. Makanya jangan tersinggung juga. Kalau di film-film ini, kau polisi, kamu jangan mentang-mentang ya. Kalau misalnya wali kota dia mentang kamu dibayar oleh rakyat. Betul. Nah itu masuk ke dalam materi hukum administrasi negara. Hak dasar itu, HAM asasi manusia dan hak yang semestinya tidak perlu ada literasi. Nah, ada pembagian kekuasaan lalu pengawasan pengadilan. Nah, ini demokrasi. Bahwa negara Indonesia itu negara demokratis, demokrasi dan negara demokrasi. Apa artinya demokrasi? Biasanya kalau apa waktu mau pemilu, ayo. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. rakyat. Nah, tapi menurut Profesor Jibli As-Siddiqi tambah satu. Ada yang pernah baca? Pernah tahu? Dari oleh untuk rakyat. Katanya Prof Jibli tambah satu lagi. Nggak pernah dengar? Bagi rakyat. Ditambah bagi rakyat. Profesor Dr. Bias itu. Nah, ada badan perwakilan rakyat, makanya tadi DPR-nya itu loh. Nah, makanya saya bilang, kalau mau, ada yang aktivis di sini. Kalau mau demo, jangan hanya wali kota, bupati, presiden, gubernur, jangan. Wakil rakyat itu loh yang di demo itu, nggak tahu diri dia. Menetapkan hak-hak kepada kita, menetapkan kewajiban. Karena apa? Dalam hukum administrasi negara, hak dan kewajiban itu kurang kewajibannya itu. Membebani kewajiban kepada rakyat, pemerintah yang membebani kewajiban kepada rakyat harus ada undang-undangnya. Tidak boleh dengan PP. Oleh karena itu maka akibatnya, kalau ternyata pejabat pemerintah menarik namanya apa saja, menarik uang apakah pajak, iuran tanpa sesuai dengan ketentuan undang-undang itu namanya pungutan liar, korupsi, tidak sah, bisa dilaporkan kepada polisi. Ya, Pak, ini saya RW, saya ketua RW, saya ingin membangun, saya sudah punya jembatan. Kalau jembatan ini dilalui terus-menerus sama orang-orang ini, lama-lama akan rusak. Saya ketua RW yang bertanggung jawab. Saya minta kepada orang yang setiap orang yang lewat jembatan ini bayar iuran keselamatan. Sah atau tidak? Loh, saya sudah mendapatkan persetujuan Pak. Semua warga masyarakat itu setuju. Ketua RW setuju, kelurahan setuju, Pak Camat setuju, Bupati setuju. Siapa nggak setuju? Setuju semua. Sah atau tidak di hukum administrasi negara? Tidak sah. Mengapa? Kalau jawabannya iya betul, tapi landasannya karena tadi saya katakan, jadi ada ketua RW akan memelihara jembatan yang dia bangun, kan jembatan dibangun miliaran. Ya, untuk perawatan saya tarik semua, ya perlu tinggi 100.000 aja sekali jalan, 10.000 aja sekali jalan. Sah atau tidak? Sudah ada persetujuan semua warga, RW, kelurahan, bupati, bahkan TNI ikut tanda tangan juga, tentara, polsek, dan dim tanda tangan semua. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak. Jawabannya tidak sah, karena Tidak ada peraturan tertulisnya. mana yang jawab ini? Ya, karena Tadi Bapak sempat bilang kalau tidak ada peraturan tertulisnya, maka itu termasuk korupsi. bukan peraturan tertulis, tetapi tepat maksud.
karena tidak ada Aturan undang-undangnya. Jadi pemerintah menetapkan kewajiban kepada rakyat berdasarkan undang-undang. Kalau undang-undang yang memberikan terus merugikan kita, yang salah siapa? DPR-nya, demo DPR-nya itu, sampai itu memberikan kewajiban memberatkan rakyat. Karena sudah ada namanya pajak dan retribusi dalam undang-undang. Tidak boleh keluar daripada itu. Walaupun sudah semua tanda tangan setuju semua, masuk penjara semua itu. Itulah gunanya belajar hukum administrasi negara. Mau terjadi sesuai dengan janji kita. Jangan lama-lama, sudah sampai di sini aja ya. Ada pertanyaan? Harus, karena negara hukum yang melindungi hak rakyat, termasuk demokrasi yang demokratis. Jangan tunjukkan sendiri. Rakyat nggak pernah dilibatkan. Pemerintah mau buat terminal, pokoknya bupatinya, wali kotanya mau terminal di sini nggak boleh ada. Oh jatuh. Ada peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hukum administrasi negara yang paling tinggi adalah disebut dengan peran serta yang genuine. Misalnya genuine itu apa artinya? Apa yang dipakai? Misalnya cintaku sangat genuine. Apa? Genuine? Besar? Tulus? Sejati. Cinta sejati. Genuine. Peran serta masyarakat yang genuine. Nah, nanti kita ketemu lagi